Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Ustazah Terry yang mengatakan bahwa di dalam Bible ada ungkapan yang berkata bahwa sembahlah Allah. Allah itu Esa. Wah, itu di dalam Bible guys. Yang ujung-ujungnya sebenarnya Ustazah Tere ini mau mengatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya atau semua orang untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Wah, ini katanya sampai menantang pendeta. Kalau ada pendeta yang bisa jawab, mari kita berdiskusi. Katanya begitu guys. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk simak videonya terlebih dahulu. Hukum yang pertama adalah sembahlah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu di Bible mereka. Sebenarnya itu udah cukup untuk bikin mereka mikir. Tapi kan itu anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, terus pada saat Yesusnya dibunuh, siapa dong yang jadi Tuhan? Kalau bisa jawab, ada pendeta yang bisa jawab, ayo kita diskusi. Ya, dari pernyataan Ustazah Tere ini sebenarnya beliau sedang mengutip di dalam kitab Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana ini merupakan hukum yang terutama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab seorang ahli Taurat dan orang-orang Saduki pada waktu itu. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam Markus 12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Alkitab mencatat jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi begini guys, kebanyakan orang yang buta konteks ini menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Yesus menyuruh umatnya atau menyuruh semua orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini menurut kaum buta konteks yang menafsirkan kitab ini dengan tafsiran bebas atau menurut pengertiannya sendiri. Mari kita menyimak bagaimana konteks pada waktu itu ketika Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat atau orang-orang Saduki pada waktu itu. Kita tahu bahwa pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus Kristus untuk mencobai dia. Jadi orang ahli Taurat ini dan orang-orang Saduki ini sebenarnya mereka bukan tidak mengerti, mereka bukan tidak tahu, tetapi mereka tahu dan mereka menjebak Yesus. Mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak membutuhkan jawaban karena mereka sudah mengerti. Baik, maka dari itu jawaban Yesus ini sebenarnya membuat orang-orang Farisi atau orang Saduki itu mengingat kembali apa yang dikatakan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi guys, di sini kalau kita memperhatikan jawaban Yesus ini sedang mengutip apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Di situ Alkitab mencatat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jelas ya guys, pernyataan atau jawaban dari Tuhan Yesus itu bukan menyatakan bahwa dirinya bukan Allah, tetapi Yesus Kristus sedang mengutip apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Beberapa waktu yang lalu dalam video saya yang lama sudah pernah membahas bagian ini, yang mana
pertanyaan yang serupa ditanyakan, yaitu tentang keesaan Allah. Maka dari itu seperti contoh saya menjawab dengan sebuah ilustrasi. Ketika ada seorang kepala sekolah, dia membuat pernyataan bahwa dilarang berjualan di sekitar sekolah. Lalu ada TTD, kepala sekolah, lalu ditempel. Kemudian ada seorang bapak penjual di situ mengadu atau protes dan mendatangi seorang bapak yang adalah kepala sekolah itu sendiri. Lalu bapak itu bertanya, "Pak, kenapa saya tidak boleh berjualan di sini?" Lalu kepala sekolah itu menjawab, "Apa yang tertulis di sana?" Sudah tertulis di situ bahwa dilarang untuk berjualan di sekitar sekolah. Tanda tangannya kepala sekolah. Coba kita pikirkan, apakah yang memberikan jawaban itu bukan kepala sekolah? Ya tentunya dia adalah kepala sekolah. Maka dari itu kepala sekolah ini sedang mengutip apa yang sudah tertulis di tembok yang sudah ditempel. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Bukan berarti ayat ini menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Tetapi Yesus Kristus sedang mengutip pernyataan yang ada di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi jelas ya guys, mari kita beranjak dari sebuah pernyataan bahwa kealahan Yesus Kristus itu tidak bergantung daripada pengakuan manusia. Mau orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada dia, mau mengakui atau tidak mengakui tentang kealahan Yesus, dia tetap Allah kok. Jadi kita tidak perlu pusing dan kita tidak perlu memikirkan banyak hal. Tugas kita hanya meluruskan pernyataan-pernyataan sesat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menafsirkan Alkitab ini. Jadi jelas ya guys, mari kita bahas lagi. Jika kita melihat bahwa Yesus itu bukan Allah, bahwa Yesus itu bukan Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, tentunya di dalam Alkitab pasti dia akan menolak dirinya untuk disembah. Ketika ada orang menyembahnya, Yesus pasti akan berkata kalau dirinya bukan Allah, jangan sembah aku. Jangan sembah aku, tapi sembahlah yang lain. Nah, itu kalau dirinya bukan Allah. Mari kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana ini peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kalau memang Yesus Kristus bukan Allah, berarti ketika ada orang-orang yang menyembah dia, secara otomatis dia akan meluruskan orang itu untuk menyembah kepada sesuatu yang benar kalau Yesus bukan Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-10 dari Matius 28, Alkitab mencatat, "Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wah, ini adalah bagaimana pernyataan Yesus Kristus ketika ada orang-orang menyembah dia, maka Yesus memerintahkan kepada mereka untuk pergi dan katakan kepada saudara-saudaranya supaya pergi kepada Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Bukan Yesus menolak dirinya untuk disembah. Jangan sembah aku, sembahlah yang benar. Tetapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri, maka dia tidak menolak dirinya untuk disembah, tetapi disuruh mengabarkan kepada saudara-saudaranya. Jadi jelas ya guys, kalau kita perhatikan bagian ini. Ingat bahwa Yesus sedang mengutip Alkitab di dalam Ulangan 6. Itu tentang hukum yang pertama dan terutama. Lalu bagian yang kedua,
kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Ustazah Tere ini yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Lalu ketika Yesus disalib dan dia mati, lalu Allahnya kemana? Ini yang sebenarnya pertanyaan yang gampang sekali ya untuk dijawab. Saya rasa anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja ini sudah mengerti dan tahu jawabannya. Janganlah ke pendeta dulu ya Ustadz Tere, tapi ke anak-anak remaja sudah pada mengerti bagaimana tentang kealahan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan apakah ketika Yesus Kristus disalib Allahnya mati. Kita harus ingat dengan jelas bahwa Yesus Kristus itu harus menjadi manusia, dan Yesus Kristus itu juga adalah Allah itu sendiri. Nah, mengapa sih kalau Yesus Kristus itu harus menjadi manusia? Karena manusia berdosa dan hanya manusia yang boleh mewakilinya. Dan juga supaya mengerti pergumulan daripada manusia itu sendiri. Ketika Yesus Kristus disalib, apakah Allahnya mati? Wah, yang jelas tidak ya guys. Kemanusiaan Yesus itu sudah pasti bisa mati. Tetapi satu hal penting yang perlu kita ingat, Yesus Kristus bukan orang yang berdosa, tetapi Dia yang menebus dosa. Nah, kalau kita perhatikan kembali, kenapa Dia harus Allah? Supaya dapat menanggung dosa yang ditimpakan kepadanya, dan juga tetap hidup setelah menebus manusia. Makanya Allah itu tetap hidup ketika Yesus Kristus disalib. Jadi kita tidak dapat memisahkan atau dapat memotong-motong, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian akan menjadi suatu hal yang sia-sia tanpa kebangkitan. Maka dari itu inilah yang membedakan bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kalau Yesus hanya mati saja, Alkitab mencatat maka sia-sialah iman kepercayaan kamu. Maka yang benar adalah Yesus Kristus bukan hanya mati, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit, dan ini menunjukkan bahwa Yesus menang atas maut. Dan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ingat kembali bahwa tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kematian akan menjadi suatu hal yang sia-sia jika tidak ada kebangkitan. Maka dari itu kita bersyukur mempunyai Allah dalam Yesus Kristus yang hidup. Dia tidak hanya mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Jadi guys, dari pernyataan-pernyataan yang telah dikatakan oleh Ustazah Tere ini sebenarnya pernyataan yang buta konteks menurut saya, tidak mengerti dengan baik dan benar apa yang tercatat di dalam Alkitab. Mari kita belajar, kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh meneliti kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang jenis yang seperti ini. Jadi guys, tetap belajar. Ingatlah bahwa kealahan Yesus tidak dapat digagalkan oleh pengakuan daripada manusia. Dan manusia yang terbatas tidak akan bisa menyelami pikiran Allah yang tidak terbatas. Kita hanya bisa mengerti dan kita hanya bisa tahu sejauh mana Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam firman-Nya. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.